Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafidal Atia dengan NIM 3320042, mahasiswi Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN KDJ Abdul Rahman Wahid. Tujuan dari pembuatan vlog ini adalah untuk melengkapi mata kuliah Inovasi Psikoterapi. Sebelumnya, sedikit menjelaskan isi dari vlog ini. Vlog ini akan sedikit menjelaskan mengenai gangguan kesehatan mental, yaitu gangguan susah tidur atau yang lebih dikenal dengan gangguan insomnia. Langsung saja simak video berikut ini ya teman-teman. Langsung saja, gangguan insomnia adalah gangguan di mana seseorang itu mengalami kesulitan tidur, yaitu pola tidurnya itu tidak sesuai atau tidak ideal, yaitu dengan 7 jam. Sedangkan seseorang yang mengalami insomnia itu pola tidurnya kurang dari 7 jam. Salah satunya yaitu klien saya yang saya samarkan namanya menjadi si X. Awal penyebab si X itu mengalami insomnia karena si X itu mengalami suatu masalah besar. Masalah tersebut berlarut-larut sehingga membebani pikirannya. Dari berlarut-larutnya masalah tersebut sehingga menyebabkan pola tidurnya tidak teratur. Lebih tepatnya pada malam hari ia akan selalu memikirkan masalah tersebut sehingga menyebabkan dirinya gelisah dan cemas. Kebiasaan dari si X ini untuk menghilangkan rasa gelisah dan cemasnya pada malam hari yaitu dia akan bermain handphone, kemudian akan membuat kopi. Padahal dengan meminum atau mengonsumsi kopi ini akan lebih menghilangkan kantuk sehingga akan meningkatkan kesusahan tidurnya. Si X ini mengalami gangguan insomnia kurang lebih selama 4 tahun. Pada saat malam hari dia berusaha untuk memejamkan mata atau untuk berusaha tidur, tetapi dengan usaha-usaha tersebut malah meningkatkan rasa gelisah dan cemasnya, sehingga ia tidak nyaman dan kembali lagi pada kebiasaan bermain HP dan meminum kopi. Hal si X ini sudah merasakan akibat dari insomnia-nya, yaitu pada saat pagi hari hingga sore hari ia mudah mengalami kelelahan, kemudian mengganggu aktivitasnya. Apalagi pada saat bekerja, ia akan lebih produktif hanya pada pagi hari sampai siang hari. Mulai sore hari ia akan mengalami kelelahan, tetapi pada malam harinya ia tidak bisa tidur sehingga mengganggu kesehatannya. Si X berusaha untuk menghilangkan insomnia-nya atau kesulitan tidurnya dengan lebih mengatur pola tidurnya, tetapi mengatur pola tidurnya itu hanya berhasil selama 3 hari saja. Kemudian ia kembali pada rutinitas kesulitan tidurnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan tips atau cara bagaimana mengatasi gangguan insomnia pada klien saya yaitu si X. Untuk mengatasi gangguan insomnia ini dapat melalui pendekatan CBT atau dengan melakukan yoga. Yang pertama adalah dengan pendekatan CBT yaitu Cognitive Behavior Therapy. Dalam pendekatan metode terapi CBT terdapat 4 terapi yang dapat membantu mengatasi kesulitan tidur atau insomnia tersebut. Yang pertama ada terapi kontrol stimulus, yang kedua ada terapi restriksi tidur, yang ketiga ada terapi relaksasi, dan yang keempat ada terapi kognitif dan psikoterapi. Untuk yang pertama yaitu terapi kontrol stimulus, di mana klien ini berusaha untuk mengubah pikirannya atau menjadikan kamar tersebut hanya sebagai tempat tidur saja, tidak untuk aktivitas lainnya. Yang kedua adalah terapi restriksi tidur, di mana klien agar dapat membatasi
pola tidurnya hanya dengan 5 jam, dengan tujuan jika malam hari ia akan mengalami kelelahan sehingga ia akan tidur lebih awal dan pola tidurnya akan lebih teratur. Ketiga yaitu terapi relaksasi, di mana si klien diminta untuk membuat cara pikir dan tubuhnya itu lebih santai sehingga mengurangi stres dan kecemasan yang dialami oleh klien, sehingga klien dapat tidur dengan nyaman dan nyenyak pada malam hari tanpa memikirkan kecemasan-kecemasan atau menjadikannya menjadi gelisah pada malam hari. Yang terakhir yaitu terapi kognitif dan psikoterapi, di mana pada terapi ini si klien diminta untuk dapat mengidentifikasikan perasaan atau pikiran negatif yang bisa membuatnya menjadi kesulitan tidur. Pada terapi ini konselor terapis akan membantu si klien dalam mengidentifikasikan pikiran-pikiran yang menjadikannya susah tidur. Seperti jika si klien itu terdapat suatu masalah, sepertinya si X ini kan dia ada masalah itu berlarut-larut. Sebelumnya si X akan dibantu terapi untuk menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu, sehingga si X itu dapat mengidentifikasikan atau menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Dengan begitu akan mempengaruhi pola pikirnya, sehingga pola pikirnya menjadi lebih tenang dan bertambah pada pola tidurnya juga yang akan menjadi nyenyak. Baik, untuk mengatasi gangguan insomnia yang kedua yaitu dengan melakukan yoga, di mana dengan melakukan yoga ini akan meningkatkan kualitas tidur. Karena pada gerakan yoga ini akan menjadikan tubuh menjadi rileks, pikiran menjadi rileks dengan gerakan yoga yang tenang, dengan mengatur pernafasan yang tenang, akan menjadikan pikiran dan tubuh menjadi rileks dan santai, sehingga berpengaruh pada pola pikir dan kualitas tidur seseorang. Begitulah dua cara untuk mengatasi masalah insomnia. Jika dua pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan baik, akan mendukung atau meningkatkan kualitas tidur seseorang sehingga tidak mengalami insomnia kembali. Semoga dengan paparan hasil wawancara saya dengan klien dapat membantu para yang mengalami insomnia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton vlog kali ini.